Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Iji, kelas 4B Manajemen Pendidikan, akan memaparkan materi tentang sasaran pembangunan administrasi. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat administrasi atau sasaran administrasi pembangunan. Sasaran administrasi pembangunan berdasarkan ciri-ciri administrasi pembangunan yaitu: 1. Lebih memberi tekanan atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara berkembang. 2. Berperan aktif terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. 3. Berorientasi masa depan, terutama dalam usaha-usaha yang mendorong perubahan atau inovasi ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. 4. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, atau isi program-program pembangunan. Selanjutnya poin kedua yaitu pengembangan kelembagaan. 1. Prinsip-prinsip organisasi. Partisipasi titik tolak yang kiranya tepat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dilihat dari aspek kelembagaannya, ialah pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya. Prinsip yang menonjol yaitu kejelasan tujuan, kejelasan misi, fungsionalisasi, pembagian tugas, departementalisasi, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, kesatuan arah, dan kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan. Yang dua, pentingnya pendekatan kesisteman. Pendekatan kesisteman berarti bahwa pembagian tugas dilembagakan dalam berbagai satuan kerja, baik sifatnya selaku pelaksana tugas pokok maupun tugas penunjang. Semuanya harus bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh. Berikutnya poin ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia. 1. Hakikat sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. 2. Kerangka dasar pemikiran manajemen sumber daya manusia. Bagi organisasi di lingkungan pemerintah, tantangan bersifat global dan atau regional yang bersifat dari lingkungan internal organisasi, fungsional, dan individual. Berikutnya poin 4, yaitu pengembangan kemampuan. 1. Hakikat pengembangan kemampuan. Kemampuan adalah sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Adapun menurut Tambunan menyatakan bahwa kemampuan administrasi menyangkut cara semua bagian organisasi atau bagian-bagian departemen bersatu. 2. Pentingnya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen pengembangan kemampuan. Di lingkungan birokrasi, pemerintah dikenal berbagai jenis pendidikan dan pelatihan seperti pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan perjenjangan yang diperuntukkan bagi yang menduduki jabatan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional yang menyangkut bidang tugas fungsional instansi tertentu, serta pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis. Berikutnya poin kelima yaitu pengembangan citra positif. 1. Hakikat pengembangan citra positif. Menurut Soleh, terdapat 4 komponen pembentukan citra yaitu persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Yang kedua, persepsi citra negatif terhadap citra birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sering mempunyai persepsi negatif tentang citra birokrasi. Persepsi negatif tersebut misalnya bekerja lamban, prosedur yang terbelit-belit, orientasi kekuasaan, jarak kekuasaan yang jauh, arogan, baik secara institusional maupun secara individual, kaku dalam menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundangan, perlakuan yang diskriminatif dalam memberikan pelayanan, tertutup, tidak jujur, dan korup. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.